alasan mengapa si narsistik menghindari keintiman. Jika Anda memiliki seorang narsistik dalam hidup Anda mungkin memperhatikan bahwa mereka cenderung menghindari keintiman. Ada 4 alasannya. 1. Mereka takut pada kerentanan. Ketakutan akan kerentanan adalah perasaan takut untuk terbuka secara emosional dengan orang lain. Adalah umum bagi si narsistik untuk memiliki rasa takut akan kerentanan karena pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang mereka tekan dalam diri mereka. Meskipun si narsistik mempunyai kepribadian yang muluk-muluk di depan umum, mereka bergumul dengan perasaan tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, tidak mampu, tidak berharga, dan lemah. Namun sayangnya, mereka kurang memiliki kecerdasan emosional yang dibutuhkan untuk mengelola pikiran, perasaan, dan emosi tersebut melalui regulasi emosi yang sehat. Sebaliknya, mereka mengandalkan suplai narsistik untuk menekan pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka untuk menumbuhkan persepsi diri yang kuat dan muluk-muluk. Masalah dengan pendekatan pengaturan emosi seperti ini adalah hal ini membuat stabilitas emosi si narsistik menjadi sangat rapuh. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha menghindari situasi seperti bersikap terbuka secara emosional kepada orang lain yang dapat memicu pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka. Untuk benar-benar intim dengan seseorang, Anda harus merasa nyaman dengan kerentanan karena keintiman sejati adalah tentang menjadi dekat dan terhubung secara emosional. Ini melibatkan berbagai macam pemikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita miliki sebagai manusia dengan orang lain. Ini bukanlah pilihan bagi si narsistik karena berbagi pikiran, perasaan, dan emosi dengan orang lain akan membahayakan stabilitas emosi mereka. Mereka lebih suka menahan rasa takut akan kerentanan dan menggunakannya sebagai perisai pelindung terhadap pemicu potensial. 2. Mereka kurang empati. Ciri inti dari gangguan kepribadian narsistik adalah kurangnya empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Ini melibatkan menempatkan diri Anda pada posisi orang lain dan merespons emosi mereka dengan cara yang penuh kasih dan pengertian. Kurangnya empati berarti kurangnya atau tidak adanya kemampuan ini. Seseorang yang kurang empati biasanya kesulitan mengenali, memahami, dan merespons emosi dan pengalaman orang lain dengan tepat. Oleh karena itu, mereka seringkali terlihat acuh tak acuh, meremehkan, atau tidak responsif terhadap perasaan atau pengalaman orang lain. Secara umum, keintiman emosional memerlukan tingkat empati yang tinggi. Mustahil menciptakan hubungan emosional yang mendalam tanpanya. 3. Mereka egois. Salah satu manifestasi terbesar dari keegoisan si narsistik adalah kecenderungan mereka untuk memandang orang lain sebagai objek, bukan manusia. Mereka tidak peduli dengan pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan Anda. Mereka hanya peduli pada seberapa banyak suplai narsistik yang bisa Anda berikan kepada mereka. Artinya mereka melihat orang lain sebagai sumber suplai. Oleh karena itu,
Si narsistik seringkali mengharapkan dan menuntut agar orang-orang di sekitarnya mengutamakan kesejahteraan si narsistik terlebih dahulu. Jenis perilaku ini sangat kasar dan egois, serta menghalangi mereka untuk terbuka secara emosional dengan orang lain yang merupakan komponen kunci keintiman. Pendekatan terhadap hubungan apapun tidak akan pernah bisa menumbuhkan keintiman sejati karena keintiman memerlukan fokus pada pikiran, perasaan, dan emosi orang lain. 4. Mereka takut ditolak. Takut ditolak, yang dimaksud adalah rasa takut tidak disukai, ditinggalkan, tidak cocok atau sendirian. Si narsistik memiliki ketakutan ini karena penolakan akan selalu mengingatkan mereka akan perasaan tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, tidak mampu, tidak berharga, dan lemah. Jadi salah satu cara agar mereka terhindar dari penolakan adalah dengan menghindari keintiman emosional. Anda tahu, salah satu ketakutan terbesar seorang narsistik adalah terungkap sebagai seorang narsistik dan, kemudian, ditolak oleh orang lain. Hal ini menarik karena si narsistik sangat pandai membuat orang lain percaya bahwa mereka tidak tahu bahwa perilaku mereka kasar atau bahwa mereka menyakiti orang-orang di sekitar mereka. Sebenarnya, si narsistik tahu perbedaan antara benar dan salah. Mereka seringkali mempertahankan kepribadian publik yang menawan, karismatik, dan relatif menyenangkan. Dan inilah alasan mereka menggunakan flying monkey untuk mengisolasi, membungkam, dan mendiskreditkan orang-orang yang mereka aniaya begitu mereka kehilangan kekuasaan dan kendali atas orang-orang tersebut. Dan itulah alasan si narsistik menghindari keintiman. Keintiman membutuhkan tingkat keterbukaan yang tidak mungkin dicapai oleh si narsistik karena hal itu akan memperlihatkan jati dirinya kepada orang lain. Mereka takut jika mereka membiarkan seseorang terlalu dekat secara emosional, orang itu akan melihat rasa tidak aman, kekurangan, dan kecenderungan kasar yang tersembunyi dan akhirnya menolaknya. Ketakutan untuk dilihat apa adanya dan ditolak begitu kuat sehingga si narsistik menghindari hubungan emosional yang mendalam. Sebaliknya, mereka mencari hubungan yang dangkal di mana mereka bisa mendapatkan suplai narsistik yang mereka butuhkan tanpa memaparkan diri mereka dengan resiko keintiman. Jika Anda memiliki seorang narsistik dalam hidup Anda yang menghindari keintiman dengan Anda, ketahuilah bahwa itu tidak ada hubungannya dengan siapa Anda sebagai pribadi. Mereka mungkin mencoba membuat Anda percaya bahwa hal itu benar, tetapi kenyataannya tidaklah demikian.